Perkenalkan terlebih dahulu nama saya Maria Fantisia Munaniron dengan NIM 21010606049, mahasiswa semester 6 Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana Kupang. Nah, dalam video kali ini saya akan membawakan materi tentang anabolisme karbohidrat. Nah, jadi kita lihat yang pertama di sini pengertian dari anabolisme karbohidrat itu sendiri. Jadi, anabolisme itu merupakan suatu reaksi pembentukan atau sintesis. Jadi, zat-zat yang sederhana, yang awalnya sederhana itu akan diubah menjadi zat-zat yang lebih kompleks lagi. Nah, contoh anabolisme karbohidrat di sini itu adalah fotosintesis dan kemosintesis. Nah, keduanya di sini berakhiran sintesis. Nah, sintesis itu artinya bahwa adalah atau merupakan suatu reaksi pembentukan atau sintesis. Nah, eh, jadi langsung saja kita lihat yang pertama di sini, fotosintesis. Nah, fotosintesis ini dia terjadi di dalam sel tumbuhan. Dalam sel tumbuhan yang di dalamnya itu memiliki kloroplas. Jadi di dalam semua sel tumbuhan yang memiliki kloroplas. Nah, untuk kloroplas itu strukturnya teman-teman bisa lihat di samping sini. Dia juga memiliki dua membran ya. Yang pertama ada membran dalam, kemudian ini ada membran luar. Nah, kemudian di sini kosongan yang di bagian dalam ini disebut stroma. Sedangkan kumpulan atau seperti elemen ini itu disebut tilakoid. Kemudian ini dinamakan lumen, sedangkan ini granul. Oke, jadi reaksinya di sini ada 6 CO2 atau 6 karbon dioksida tambah dengan air akan menghasilkan glukosa dengan oksigen. Nah, untuk fotosintesis di sini terjadi atau terdiri dari dua tahap ya. Yang pertama itu ada reaksi terang dan yang kedua reaksi gelap. Untuk reaksi terang sendiri terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama reaksi siklik, itu akan menghasilkan ATP, kemudian ada reaksi non-siklik, itu dia menghasilkan ATP dan NADH. Mohon maaf, sebenarnya ini NADPH ya. Jadi nanti akan menghasilkan 2 NADPH. Kemudian ada fotolisis air, dia akan menghasilkan oksigen. Sedangkan reaksi gelapnya itu dia akan menghasilkan glukosa. Oke, langsung saja ke fotofosforilasi siklik. Nah, teman-teman, jadi untuk fotofosforilasi siklik. Nah, di sini ada foton. Perhatikan ada foton. Foton ini adalah cahaya matahari. Jadi cahaya matahari ini dia akan datang dan diterima oleh fotosistem 1. Nah, di dalam fotosistem 1 ya, ini itu merupakan klorofil. Klorofil apa? Klorofil P700. Nah, klorofil P700. Kemudian, foton akan ditangkap oleh klorofil. Foton akan ditangkap oleh klorofil P700. Kenapa P700? Karena dia hanya mampu menangkap cahaya dengan panjang gelombang P700 nanometer. Nah, untuk reaksi terang di sini dia terjadi di dalam tilakoid ya. Jadi klorofil ini adalah membran tilakoid. Jadi setelah dia menangkap cahaya dengan panjang gelombang P700 nanometer, dia akan tereksitasi. Artinya apa tereksitasi ini? Tereksitasi ini artinya bahwa dia akan melepaskan elektron. Jadi di sini dia melepaskan 2 elektron. Nah, proses pelepasan elektron ini menghasilkan energi. Jadi elektron ini merupakan energi yang kemudian diterima oleh akseptor primer. Jadi di sini teman-teman bisa disebut sebagai akseptor elektron. Jadi akseptor ini sebenarnya ada berbagai macam jenis ya teman-teman. Kemudian energi ya, 2 elektron ini akan diantar oleh akseptor elektron ini menuju
kembali ke fotosistem satu. Jadi ketika dia melepaskan elektron, kemudian nanti kembali lagi elektronnya itu akan diterima lagi oleh fotosistem satu. Nah, sebelum dia sampai ke fotosistem satu, energi di sini, energinya di bagian kompleks sitrokom ini dia akan jadi di sini dia akan membagi energi jadi A, dP tambah P itu akan menghasilkan ATP. Sehingga hasil dari fotofosforilasi siklik ini menghasilkan ATP. Nah, selanjutnya pada tahap yang kedua itu tentang fotofosforilasi non-siklik dan di sini ada fotolisis air ya. Nah, eh, fotolisis air ini dia akan terjadi bersamaan dengan fotofosforilasi non-siklik. Jadi di sini air di sini akan menghasilkan 2H+ tambah 2 elektron ditambah dengan oksigen. Jadi ini setengah O2 sudah disetarakannya reaksinya. Nah, eh, jika pada fotofosforilasi siklik, dia memiliki panjang gelombang 700, P700, maka di fotofosforilasi non-siklik di sini dia memiliki dua panjang gelombang. Yang pertama ada panjang gelombang dengan panjang gelombang 680 nanometer dan yang kedua itu panjang gelombang dengan 700 nanometer. Nah, kita lihat yang pertama ya, panjang gelombang 680 nanometer. Nah, di sini dia menerima keduanya. Keduanya menerima sinar matahari. Jadi akan diterima panjang gelombang 680 nanometer ini pada fotosistem 2, sedangkan 700 panjang gelombangnya di fotosistem 1. Ya, cahaya datang kemudian diterima oleh klorofil. Ya, jadi klorofil tadi namanya apa? Klorofil 680 pada fotosistem 2 dan klorofil 700 nanometer pada fotosistem 1. Nah, kemudian keduanya akan mengalami eksitasi. Ya, keduanya mengalami eksitasi artinya bahwa dia akan melepaskan elektron. Elektron ini dalam bentuk energi. Kemudian pada fotosistem 2 di sini dia akan diterima oleh akseptor elektron. Kemudian diantar ke panjang gelombang 700 pada fotosistem 1 ya. Nah, kenapa dia diantar ke fotosistem 1? Karena dia akan menggantikan elektron pada P700 yang sudah tereksitasi. Nah, kemudian bagaimana dengan panjang gelombang 680 nanometer pada fotosistem 2 yang kehilangan elektron akibat proses eksitasi tadi? Nah, dia dapat elektron dari mana ya? Dia dapat elektron dari fotolisis air. Jadi dua elektron ini akan menggantikan elektron pada fotosistem 2 dengan panjang gelombang 680 nanometer. Nah, kemudian dari fotosistem 1 di sini setelah mengalami eksitasi kemudian setelah mengalami eksitasi kemudian diterima oleh akseptor elektron. Nah, diantar kemudian di sini akan diikat oleh NADP+. NADP+. Nah, dari NADP+ ini dia akan menghasilkan NADPH dan NADP+. Artinya bahwa dia menghasilkan 2 NADPH. Nah, selanjutnya kita masuk pada reaksi gelap. Nah, di sini siklus ini dinamai sebagai siklus Calvin-Benson. Ya, biasa disebut sebagai siklus Calvin-Benson. Nah, jadi ada 3 proses utama di siklus Calvin ini. Ada fiksasi yang pertama, kemudian ada reduksi, dan yang ketiga itu ada regenerasi. Nah, yang pertama di sini adalah proses fiksasi, di mana prosesnya ini
CO2 di sini dia akan mengikat RUBP. Dia akan mengikat RUBP akan menghasilkan 3 PGA. Nah, selanjutnya di situ eh, dia akan membutuhkan akan membutuhkan ATP, dan NADPH. Nah, ATP dan NADPH itu didapat dari mana? Didapat dari reaksi terang. Nah, dari ATP ini dia akan menghasilkan ADP, sedangkan dari NADPH itu dia akan menghasilkan NADP+. Nah, plus atau H plusnya, plusnya itu dari mana? Dia dapatkan dari NADPH. Nah, selanjutnya dia akan mengalami proses reduksi sehingga membentuk 3 G3P, akan membentuk G3P. Kemudian sebagian dari G3P ini akan berikatan. Ini dia akan berikatan membentuk 2G3P sehingga menghasilkan glukosa. Nah, glukosa ini yang merupakan hasil akhir dari reaksi gelap. Nah, kemudian tadi kan sebagian yang digunakan untuk menghasilkan glukosa, sedangkan sebagian lainnya lagi itu akan diregenerasi. Dia akan diregenerasi kembali menjadi RUBP, kemudian dia akan mengalami mengulangi eh, prosesnya karena dia di sini prosesnya berulang. Nah, selanjutnya untuk kemosintesis. Nah, untuk kemosintesis ini teman-teman merupakan pembentukan bahan-bahan organik kompleks dari bahan-bahan anorganik sederhana dengan bantuan sumber energi dari bahan-bahan kimia. Jadi kita bisa lihat pada proses berikut ini, di sini ada senyawa anorganik. Nah, dari sini dia membutuhkan oksigen. Dia membutuhkan oksigen. Nah, itu hasil sampingnya itu berupa anorganik. Anorganik. Kemudian dia membutuhkan energi di sini dia butuh energi, kemudian dia butuh juga H2O atau air, kemudian dia akan menghasilkan oksigen dan hidrogen. Dari hidrogen ini dia butuhkan lagi CO2 untuk menghasilkan karbohidrat. Jadi untuk kemosintesis ini berupa eh, pembentukan senyawa-senyawa atau bahan-bahan organik kompleks dari bahan-bahan anorganik sederhana dengan membutuhkan bantuan energi kimia. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang anabolisme karbohidrat. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih.